Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, di dalam kehidupan setiap kami ada tangan Tuhan yang selalu menuntun setiap kami, yang selalu memegang kami, yang selalu menggandeng setiap kami. Walaupun kami harus melewati berbagai-bagai tantangan kehidupan, ada Tuhan beserta dengan setiap kami. Dan biarlah Tuhan hari ini kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh kembali diingatkan betapa Allah kami adalah Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Lembutkan hati kami Tuhan, biar benih firman Tuhan ditaburi di tanah yang subur, dan biarlah benih itu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Mentransformasi kehidupan kami, menguatkan kehidupan setiap kami. Sehingga setiap kami berjalan selangkah demi selangkah untuk menjadi seorang yang semakin dekat dan semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih, demi Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, senang sekali pada hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Bersyukur sekali di tengah-tengah saudara-saudara kita yang mungkin banyak berlibur, Bapak Ibu Saudara memilih untuk datang ke dalam gedung gereja beribadah di minggu terakhir tahun ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai yang ke-15. Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai ke-15. Saya akan bacakan bagian ini untuk Bapak Saudara. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Bapak Ibu Saudara, satu kali sebuah keluarga sedang berkumpul di ruang tamu. Mereka menonton TV, duduk dengan nyaman di kursi atau sofa mereka. Lalu kemudian ketika mereka sedang menonton TV, Bapak Ibu Saudara, ada gelas yang berisi air yang mereka letakkan di meja ruang keluarga mereka. Gelas itu dan airnya kemudian bergoncang. Lalu taulah mereka, Bapak Ibu Saudara, karena goncangannya sangat kuat, taulah mereka bahwa ini adalah gempa bumi. Mereka mengambil handphone yang ada di dekat mereka, mereka keluar. Tidak sempat membawa banyak barang, hanya baju yang melekat dalam tubuh mereka dan sebuah handphone di tangan mereka. Ketika mereka keluar, karena guncangan begitu kuat, rubuhlah rumah mereka, Bapak Ibu Saudara. Ketika itu mereka dalam kondisi yang bingung, kondisi yang gawat, kondisi yang genting juga. Tetapi teknologi sangat canggih kala itu. Mereka mendapat notifikasi dari pemerintah, WhatsApp, SMS dari pemerintah untuk menuju satu tempat yang pemerintah sudah tetapkan. Sehingga mereka bisa mengungsi ke sana. Bapak Ibu Saudara, Yusuf dan Maria juga mengalami sebuah situasi yang genting di dalam kehidupan mereka. Mereka mendapatkan sebuah ancaman yang datangnya bukan dari satu orang, yang datangnya bukan dari sekelompok orang. Tetapi ancaman ini berasal dari pemerintah, dari Herodes, raja yang memerintah saat itu. Mana bisa Bapak Saudara, seseorang melawan pemerintah? Pemerintah itu punya massa yang kuat, punya tentara yang hebat, punya senjata yang baik. Rakyat biasa tidak punya kemampuan untuk melawan pemerintah. Di tengah-tengah ancaman itu, datanglah notifikasi dari surga kepada Yusuf. Dan respon Yusuf sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kadangkala hidup kita juga mengalami situasi yang genting. Kadangkala hidup kita juga mengalami situasi yang rumit. Di tengah-tengah situasi itu, saya percaya ada notifikasi juga yang Tuhan berikan di dalam hati kita.
Tapi bagaimana kita meresponi akan notifikasi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ini menjadi satu hal yang penting yang akan kita pelajari Bapak Saudara pada hari ini. Bagaimana kita dapat merespon segala tantangan hidup dengan iman kita. Terutama saat kita menghadapi masa sulit, masa yang penuh dengan tantangan. Bagaimana kita merespon. Yang pertama Bapak Saudara, ketahuilah bahwa Allah memimpin dan menyertai kita di masa yang sulit. Ketahuilah Bapak Saudara akan hal ini. Kita lihat Bapak Saudara bagian di warna kuning. Di ayat ini, di ayat 13. Dikatakan bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Kita lihat kata bangunlah. Ini merupakan satu hal yang sangat-sangat urgent sekali. Sehingga Yusuf dari tidurnya harus dibangunkan di malam hari. Sangat urgent. Bapak Ibu Saudara, saya pelayanan di diakonia. Handphone saya tidak pernah di silent kecuali waktu saya khotbah seperti hari ini. Kalau tidur pun saya tidak silent handphone saya. Saya pastikan baterainya tetap ada sehingga kalau orang menelpon saya bisa terbangun. Tapi Bapak Saudara, kalau jam 2 pagi, kalau jam 4 pagi, telepon saya berbunyi. Saya tahu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat urgent. Di mana jemaat membutuhkan pertolongan dari tim diakonia. Demikian juga dengan Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Dia mengalami situasi yang begitu penting, begitu urgent. Karena itu Tuhan membangunkan dia di malam hari. Bangunlah katanya. Bangunlah. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia adalah Allah yang selalu menjaga setiap kita. Bahkan ketika kita tidur sekalipun, Dia Allah yang selalu menjaga, melindungi setiap kita. Disinilah Bapak Saudara kita melihat penyertaan Tuhan. Di mana penyertaan Tuhan dengan perlindungan Tuhan berjalan beriringan. Ada seorang penafsir, dia berkata begini Bapak Saudara. Tuhan selalu punya cara untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan selalu punya cara untuk menyelamatkan umatnya. Bapak Saudara, kalau kita mengingat sepanjang tahun ini, atau mungkin sepanjang kehidupan setiap kita, adakah situasi serupa dalam kehidupan setiap kita? Di mana kita mengalami akan perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara di saat kita sedang sakit, mungkin sakitnya parah, tetapi Tuhan memulihkan kondisi kita. Atau mungkin di saat kita sedang di dalam sebuah perjalanan, mengendarai mobil atau motor kita. Lalu kita tahu, saya pasti kecelakaan di sini. Karena mobil sudah dekat mungkin. Kita tidak dapat menghindar. Tetapi sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan. Dan kecelakaan itu tidak terjadi. Kita dapat menghindarinya. Mungkin bisnis kita, pekerjaan kita dalam kondisi yang sulit Bapak Ibu Saudara. Namun ternyata kita bisa melewati tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Allah telah melindungi setiap kita. Kesehatan, bisnis, keluarga, kerohanian. Mari kita bersyukur untuk penyertaan, perlindungan daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kemudian penyertaan Tuhan bukan hanya bicara soal perlindungan daripada Tuhan. Penyertaan daripada Tuhan juga bicara mengenai pimpinan daripada Tuhan. Dikatakan tadi Bapak Saudara di ayat yang kita baca. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca secara lengkap. Dikatakan larilah ke Mesir. Larilah ke Mesir. Kenapa Tuhan memilih Mesir? Masih banyak kota di Israel untuk tempat bersembunyi. Tuhan bisa saja menyembunyikan mereka di salah satu kota di Israel. Atau di negara-negara bagian yang lain. Tetapi Tuhan
secara spesifik menunjuk larilah ke Mesir, kata firman Tuhan. Kenapa tidak negeri yang lain? Bapak Ibu Saudara, karena Mesir yang pertama itu jaraknya relatif dekat. Begitu ya, jaraknya itu relatif dekat. Hanya 120 kilometer dari perbatasan Yudea, bukan ribuan kilometer, 120 kilometer. Perjalanan ini bisa ditempuh dengan berjalan kaki dan menggunakan keledai. Mesir juga sebuah wilayah di bawah kekuasaan Romawi, di mana Herodes tidak punya yurisdiksi di sana untuk menangkap Yusuf dan Maria atau membunuh bayi Yesus yang sedang diincar oleh Herodes pada saat itu. Jadi Mesir adalah tempat yang aman. Kemudian di Mesir juga ada komunitas orang-orang Yahudi, terutama di kota Alexandria, Bapak Ibu Saudara. Di sana Yahudi diaspora berkumpul, orang-orang berkumpul Yahudi. Sehingga Yusuf, Maria dan bayi Yesus mendapatkan dukungan sosial dan dukungan budaya. Karena itu Allah memimpin Yusuf dan Maria dan bayi Yesus untuk pergi ke sebuah kota, ke sebuah tempat, yaitu Mesir, Bapak Ibu Saudara. Mesir sekali lagi menunjukkan sesuatu pimpinan Allah yang spesifik di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Dan bisa jadi Bapak Saudara, kadang-kadang Tuhan menunjukkan sesuatu yang spesifik. Tuhan memimpin setiap kita untuk melakukan sesuatu. Tuhan bisa jadi mengarahkan kita pergi ke satu tempat tertentu. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara. Misalnya saja misionaris-misionaris tertentu. Hudson Taylor misalnya akan kita undang nanti ke HUT 51 kita. Dia diutus oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke China. Atau misionaris-misionaris di Afrika. Tuhan secara spesifik bicara mungkin di dalam hati mereka. Berikan kerinduan di dalam hati mereka untuk pergi ke Afrika. Tapi pimpinan Tuhan tidak selalu berbicara mengenai sebuah tempat tertentu. Pimpinan Tuhan dapat berupa sebuah passion yang Tuhan letakkan di dalam hati kita. Yang dapat kita kerjakan di dalam bidang kita bagi kemuliaan Tuhan. Dalam bisnis, dalam politik, dalam hukum, dalam pekerjaan kita. Dengan talenta yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita bisa melakukan semua itu bagi kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahkan kadang-kadang Tuhan memimpin kita di masa-masa yang sulit. Supaya kita tidak melakukan apa yang serupa dengan dunia. Tetapi supaya kita melakukan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Ketika kita misalnya ditipu oleh orang. Lalu kemudian Roh Kudus menggetarkan hati kita. Kita ingin sekali membalas orang yang menipu kita. Tapi Roh Kudus menggetarkan hati kita untuk belajar mengampuni dia. Lalu supaya kita bisa meminta, memohon berkat yang datangnya berasal daripada Tuhan. Bahkan kadang pimpinan Tuhan juga mengarahkan kita untuk kita keluar dari zona nyaman kita, Bapak Saudara. Ada hal-hal di mana kita mungkin sudah merasa begitu nyaman. Situasinya sudah begitu nyaman. Misalnya Bapak Saudara, kadangkala bersikap egois adalah sesuatu yang sangat nyaman mungkin bagi setiap kita. Tidak mempedulikan orang lain, berpikir tentang diri sendiri adalah sesuatu yang nyaman dalam kehidupan kita. Tapi kadang Tuhan menggerakkan diri kita supaya kita bisa keluar dari sana. Kadangkala duduk di tempat ini Bapak Saudara, di dalam gedung gereja adalah sebuah hal yang nyaman juga bagi kita. Saya percaya kalau Tuhan seringkali menggerakkan hati kita untuk keluar dari gedung gereja, membicarakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, supaya mereka mengenal Kristus. Mari kita belajar untuk taat kepada pimpinan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Satu kali Bapak Saudara, waktu saya masih kecil, Papa saya mengajak saya untuk pergi ke puncak. Ketika itu kami mengendarai mobil,
Papa saya mungkin bukan kali pertama ke puncak, sudah berkali-kali. Tapi di dalam memori saya, itu mungkin adalah kali pertama saya pergi ke puncak. Ketika saya pergi ke puncak bersama dengan papa, bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara-saudara yang ada di dalam mobil. Lalu kemudian saya mendapati ada sebuah kabut turun. Kabut tebal turun ketika kami sedang ada di puncak. Itu mungkin Bapak Ibu Saudara adalah kabut tertebal yang pernah saya lihat sampai hari ini. Tebal sekali kabutnya. Pandangan kita hanya bisa melihat mungkin 4 meter ke depan saja. Kami berdiskusi waktu itu. Apakah akan berhenti mengendarai mobil, menepi sejenak. Tapi waktu itu kami memutuskan untuk bisa melanjutkan perjalanan. Dengan perlahan papa saya membawa mobil. Dan kami bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Bapak Ibu Saudara, saya yakin tidak merasa takut karena papa saya yang membawa mobil itu. Karena saya yakin papa saya tidak akan mencelakakan saya. Karena saya yakin papa saya adalah penyetir yang handal. Jadi saya tidak takut walaupun ada kabut tebal turun. Kadangkala Bapak Saudara, di dalam mobil kehidupan yang kita naiki, ada kabut tebal juga turun. Kita mungkin tidak bisa melihat situasi di luar sana. Hanya pandangan kita hanya beberapa meter di depan. Kabut tebal itu menyelimuti sekitar kita. Dan kadangkala ketika kita mengendarai mobil kehidupan kita menjadi takut. Tapi ingatlah Bapak Saudara, siapa yang menjadi driver Bapak Ibu Saudara? Siapa yang sedang mengendarai mobil Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan yang sedang mengendarainya, Bapak Ibu Saudara tidak perlu takut. Karena dia adalah pengendara yang handal. Karena dia tahu betul jalan yang ada di dalam dunia ini. Dia adalah Allah yang baik yang tidak akan mencelakakan kehidupan setiap kita. Yang mampu menuntun kita keluar dari kabut yang tebal itu. Pertanyaannya, siapakah yang hari ini engkau izinkan mengendarai mobil kehidupanmu? Adakah keegoisanmu yang engkau izinkan untuk mengendarai mobil kehidupanmu? Adakah dosa-dosamu? Ataukah Tuhan yang kita persilahkan menjadi pengendara yang menuntun kita, yang mengarahkan setiap kita. Sehingga kita bisa sampai di tempat tujuan dengan keadaan yang baik. Dan biarlah Tuhan yang memimpin kehidupan kita, menyertai kehidupan setiap kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Allah adalah Allah yang menghargai iman yang taat. Dia adalah Allah yang menghargai iman yang taat. Kita baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama 1, 2, 3. Maka Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, malam itu juga Yusuf itu bangun. Bangunlah Yusuf waktu lagi dibangunin oleh malaikat. Dia bangun dan dikatakan malam itu juga. Enggak tunggu besok Bapak Ibu Saudara. Tidak tunggu pagi hari. Tidak tunggu sebentar lagi. Tapi malam itu juga Yusuf berkemas-kemas. Lalu Yusuf dan Maria dan bayi Yesus segera pergi menuju ke Mesir. Yusuf yang pertama sangat-sangat cepat. Sangat cepat. Meski malam itu adalah waktu yang berbahaya. Meski malam itu bukan satu waktu yang kondusif untuk melakukan perjalanan. Tetapi Yusuf dengan taat melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua, Saudara, Yusuf adalah seorang yang total ketika mengikuti perintah Allah. Ketika malaikat berkata, bangunlah pergilah ke Mesir, larilah ke Mesir. Yusuf tidak bernegosiasi dengan malaikat. Boleh gak ya
sebentar lagi, boleh gak ya besok pagi? Kalau kita jadi Yusuf mungkin kita berkata begitu kepada malaikat. Boleh gak ya Tuhan 2 hari lagi, begitu ya. Ini kerjaan saya belum selesai di sini. Boleh gak ya Tuhan 1 minggu lagi saya baru pergi ke Mesir. Tapi Yusuf tidak demikian. Yusuf taat, Bapak Ibu Saudara. Dia taat, segera melakukan perintah Tuhan dengan cepat. Saya mengingat Bapak Saudara, seorang tentara ketika di medan perang, ketika komandannya berkata, tiarap, detik itu juga setiap tentara itu yang mendengar perintah itu harus tiarap. Tidak boleh dia bernegosiasi dengan komandannya. Kenapa komandan saya harus tiarap? Kenapa harus sekarang tiarapnya? Tidak demikian. Tapi detik itu juga tentara itu tiarap. Kalau dia bernegosiasi, keburu ditembak oleh musuh, Bapak Ibu Saudara. Saya juga mengingat seorang petugas medis yang tidur di malam hari, kemudian mendapatkan telepon. Ada bencana alam di daerah itu, pergi sekarang juga. Petugas medis itu memilih bangun dari tempat tidurnya yang nyaman. Petugas medis itu akan segera keluar dari rumahnya di malam hari. Melawan dinginnya malam hari. Supaya dia bisa melakukan tugasnya yang diperintahkan kepadanya. Meski tahu itu beresiko. Meski tahu tempat bencana alam itu tidak aman, tidak nyaman bagi dirinya. Dia tetap pergi ke sana. Melaksanakan perintah dari atasannya. Bapak Ibu Saudara, demikianlah Yusuf, Maria, dan bayi Yesus pada saat itu. Mereka segera pergi di malam hari. Mereka tidak bisa menunda lagi perintah daripada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Mereka taat kepada pimpinan daripada Tuhan. Ada seorang bernama Charles Spurgeon. Dia berkata, iman dan ketaatan berjalan beriringan. Ketika Tuhan memberi perintah, iman sejati bertindak tanpa penundaan. Bapak Ibu Saudara, ketaatan daripada Yusuf membuat dia disertai oleh Tuhan. Kadang yang menghancurkan kehidupan kita adalah ketika kita mulai untuk tidak taat kepada perintah Tuhan. Ketika kemudian dosa, ketika kemudian kemalasan kita, kemudian kita mengabaikan firman Tuhan, di sanalah kita mulai berjalan menjauh daripada Tuhan dan kehancuran kehidupan kita mulai kita rasakan. Tetapi kalau kita taat kepada Tuhan, di sanalah pemeliharaan Tuhan dimulai disertai dalam kehidupan setiap kita. Menyongsong tahun yang baru Bapak Ibu Saudara, saya rindu mengajak setiap kita untuk menjadikan ketaatan kepada Tuhan sebagai resolusi kita di tahun yang baru. Biar setiap kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Yang terakhir, mari kita belajar mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang menggenapi setiap janjinya. Kita baca bagian ini bersama-sama 1, 2, 3. Dan tinggallah Bapak Ibu Saudara, dikatakan supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Bapak Saudara, bagian ini ingin menunjukkan satu nubuat yang Hosea berikan di dalam Hosea 11 ayat yang ke-11. Bahwa dari Mesir akan ada juru selamat yang dipanggil pulang menuju kepada Israel. Dan Yesuslah Bapak Saudara, juru selamat
anak yang dijanjikan itu, raja damai itu, penasehat ajaib itu, yang akan diberikan kepada orang-orang Israel itu. Kalau kita melihat bagian ini Bapak Saudara, kita mengingat bagaimana Allah adalah Allah yang berdaulat atas sejarah. Dan dia rindu menggenapkan apa yang telah dijanjikan kepada orang Israel. Bahwa akan ada juru selamat datang kepada mereka untuk membebaskan mereka. Kita melihat Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dan yang kedua, kita melihat Allah kita adalah Allah yang setia terhadap janjinya kepada umatnya. Setia, janjinya itu dari ratusan mungkin ribuan tahun yang lalu. Dia masih ingat dan dia genapkan di masa itu kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudara, Allah yang setia kepada Yusuf dan Maria adalah Allah yang sama yang akan memenuhi janjinya. Allah yang sama yang setia juga terhadap setiap kita. Dia setia akan menyertai kita. Dia setia akan menjamin keselamatan setiap kita. Mari kita melangkah di tahun yang baru dengan janji bahwa Allah menyertai kita dan bahwa Allah memegang kendali dalam kehidupan kita. Banyak orang berkata tahun depan tidak baik. Perekonomian akan sulit. Pekerjaan mungkin akan sulit. Dan begitu banyak hal yang tidak pasti tahun depan. Tapi ketahuilah kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan kalau kita berjalan bersama-sama dengannya, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena kita satu mobil dengan Tuhan. Jangan takut apapun. Meskipun hujan badai, meskipun awan gelap, meskipun kabut turun. Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam satu mobil. Kita pasti bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, hari ini izinkan kami melihat kembali 1 tahun ini. Kami melihat bagaimana Allah kami begitu baik terhadap kami. Kalau kami hari ini menghitung setiap berkat yang Tuhan berikan dari Tuhan kepada kami. Sungguh-sungguh kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Untuk setiap kebaikan yang dapat kami rasakan. Untuk makanan, untuk minuman, untuk pakaian. Untuk tempat tinggal. Untuk setiap uang yang kami terima. Untuk segala hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kesehatan, keluarga. Kalau kami mengingat itu semua. Dan kami berada di akhir tahun ini, kami menengok ke belakang. Betapa kami terkagum-kagum bahwa Allah kami sesungguhnya memelihara kehidupan kami. Menyertai kami. Tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan kami percaya bahwa Allah yang telah menyertai kami di hari-hari yang lalu. Allah yang sama akan menyertai setiap kami di hari-hari yang akan datang. Akan menguatkan setiap kami ketika kami mengalami pergumulan yang sulit. Dan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang memegang kehidupan setiap kami. Karena itu tidak ada yang perlu kami takutkan. Karena Tuhan merancangkan yang baik kepada setiap kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya untuk dipegang, dikendalikan oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bertata di atas kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.